Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak. Baik, sebelumnya izinkan saya sebagai konselor untuk memperkenalkan diri saya. Saya Normalitas Karsari sebagai konselor di rumah sakit ini. Sebelumnya, adakah yang bisa saya bantu, Pak? Baik, Bu. Perkenalkan, saya dengan Pak Kris. Jadi gini, saya kesini disuruh dokter, Bu. Sebulan yang lalu, saya dirawat inap di RS ini karena diagnosis ginjal predialisis. Dokter menyuruh saya untuk berkonsultasi ahli gizi di sini. Baik, Pak. Boleh saya lihat surat rujukannya? Ini, Bu, suratnya. Baik, Pak. Apakah Bapak ada keluhan? Ada, Bu. Nafsu makan saya menurun, mual muntah, air kecil hanya sedikit tapi tidak sakit, BAB lancar. Apakah Bapak mempunyai riwayat penyakit? Ada, Bu. Saya menderita hipertensi sejak 3 tahun yang lalu. Dan 1 tahun yang lalu pernah dirawat karena ada batu ginjal. Oh, begitu ya, Pak. Sebelumnya, apakah Bapak pernah mengukur tinggi badan dan berat badan Bapak? Belum, Bu. Baik, Pak. Kalau begitu, saya akan mengukur berat badan dan tinggi badan dulu ya, Pak. Baik, Bu. Setelah melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, didapatkan berat badan Bapak 49 kg dan tinggi badan Bapak 165 cm. Berdasarkan BB dan TB Bapak tergolong ke dalam status gizi kurang, Pak. Kenapa ya, Bu, status gizi saya kurang? Nah, begini, Pak. Ini bisa disebabkan karena makanan Bapak yang kurang dan hasil analisis Bapak mempunyai pola makan 3 kali sehari. Tidak ada alergi terhadap bahan makanan tertentu, senang makanan yang manis, makanan tempe, tiap malam mempunyai kebiasaan minum kopi, tidak suka minum air putih, dan sering meminum soft drink ya, Pak. Oh iya, Bu. Saya senang sekali makan dan minum yang manis, Bu. Dan saya tidak suka minum air putih. Iya, Pak. Berarti di sini penyebabnya dari faktor makanan, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Dilihat dari hasil biokimia Bapak, didapatkan ureum darahnya tinggi, kreatinin darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, kaliumnya tinggi, natrium darahnya rendah, hemoglobin rendah, volume urinnya rendah. Apakah saya harus menghindari makanan tertentu, Bu? Benar, Pak. Bapak perlu menghindari makanan tinggi kalium seperti pisang, tomat, dan kentang. Mengingat ginjal Bapak tidak bekerja optimal, kita juga membatasi asupan protein untuk mengurangi beban ginjal. Untuk langkah selanjutnya, saya harus gimana ya, Bu? Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil, Pak. Pertama, kita perlu mengatur pola makan Bapak untuk mengurangi beban pada ginjal dan mengontrol tekanan darah. Bapak harus menghindari makanan tinggi kalium, natrium, dan protein. Mengkonsumsi lebih banyak makanan rendah kalium dan garam akan membantu. Bagaimana dengan kebiasaan minum kopi dan soft drink saya? Kita perlu mengurangi atau bahkan menghindari konsumsi kopi dan soft drink karena kandungan kafein dan gula yang tinggi bisa memperburuk kondisi ginjal dan tekanan darah Bapak. Sebaiknya Bapak lebih banyak minum air putih. Terus saya harus makan apa, Bu? Baik, Pak, ada beberapa panduan diet yang penting untuk Bapak ikuti. Untuk jenis dietnya yaitu diet RP atau rendah protein, pembatasan kalium, dan pembatasan natrium. Bagaimana saya bisa memastikan bahwa saya mengikuti diet ini dengan benar? Saya akan memberikan beberapa contoh menu harian untuk membantu Bapak. Berikut
contoh menu hariannya Pak. Bisa dilihat di sini contoh menu makanan sehari ya Pak. Dan untuk bahan makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Sumber karbohidratnya bahan makanan yang dianjurkan yaitu nasi, bihun, jagung, mie, makaroni, roti, dan lainnya. Untuk sumber protein, makanan yang dianjurkan yaitu telur, ayam, daging, ikan, dan susu. Bahan makanan yang tidak dianjurkannya untuk sumber protein yaitu kacang-kacangan ya Pak, seperti tahu dan tempe. Untuk lemaknya minyak kelapa bisa digunakan ya Pak untuk menumis-numis yang kayak gitu ya Pak. Dan bahan makanan yang tidak dianjurkannya yaitu santan. Bapak jangan mengonsumsi santan ya Pak. Untuk sayurannya, sayuran yang dianjurkan yaitu memilih sayuran yang rendah kalium seperti wortel, labu siam, dan buncis. Dan bahan makanan yang tidak dianjurkannya untuk sayuran ada kol, kangkung. Untuk buahnya, buah yang dianjurkannya memilih buah yang rendah kalium ya Pak, seperti pepaya, pir, apel, dan hindari buah yang tinggi kalium seperti pisang, belimbing, semangka, dan melon. Terima kasih Bu, ini sangat membantu saya. Apakah masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Baik Bu, saya sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi. Apakah Bapak bersedia untuk datang konsultasi lagi di minggu depan Pak? Saya bersedia Bu. Baik, jika tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, sesi konsultasi kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Sampai ketemu di minggu depan ya Pak. Baik Bu, terima kasih.